Halo teman-teman, kembali lagi di channel Halo Brawijaya. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai tata tertib pelaksanaan UTBK SBMPTN tahun 2021 di Pusat UTBK Universitas Brawijaya. Seperti yang kita ketahui, sebentar lagi UTBK SBMPTN tahun 2021 akan segera dimulai. Mungkin teman-teman udah banyak yang gak sabar mengikuti UTBK tahun ini. Namun satu hal, karena saat ini UTBK diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19, teman-teman banyak yang bertanya apakah diwajibkan peserta UTBK membawa rapid test atau surat keterangan sehat. Nah, kita akan bahas dalam video kali ini. Yang pertama, sebelum kita membahas mengenai tata tertib, sebenarnya tata tertib UTBK itu beda-beda setiap pusat UTBK, tergantung teman-teman memilih lokasi kalian tes. Untuk Kota Malang sendiri, ada beberapa kampus yang digunakan sebagai tempat tes UTBK. Kalau tahun sebelum-sebelumnya itu hanya ada 3 perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, dan UIN Malik Ibrahim Malang. Namun karena pandemi sehingga kampus swasta pun diajak untuk menjadi tempat pelaksanaan UTBK biar peserta tidak menumpuk di salah satu kampus saja. Jadi tahun ini UTBK di Kota Malang juga diadakan selain 3 kampus tadi, juga diadakan di Unisma, Universitas Islam Malang, Universitas Merdeka Malang, dan Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, untuk Kota Malang sendiri, Universitas Brawijaya merupakan salah satu tempat yang paling banyak menyediakan ruangan untuk pelaksanaan UTBK. Nah, kita akan bahas di sini tata tertib untuk pelaksanaan bagi peserta UTBK pusat UB. Sebenarnya kalian bisa baca di selmaub.ac.id. Tapi mungkin masih ada yang belum paham ya mengenai tata tertib ini. Nah, saya akan mencoba menjelaskan. Di sini yang bagian kedua itu ada jadwal pelaksanaan. Untuk gelombang 1 tanggal 12 April sampai dengan tanggal 18 April ya, dibagi menjadi 3 sesi atau 2 sesi ya ini. 3 sesi. Yang pertama sesi pagi jam 6.45 sampai jam 10.30. Sesi siang jam 13 sampai 16.35. Sedangkan yang sesi campuran jam 6.45 sampai jam 12. Jadi saya sarankan kalian sudah berada di lokasi 1 jam sebelum pelaksanaan ujian dimulai. Jadi untuk sesi 1 jam 6.45 teman-teman sudah mulai memasuki ruangan. Tentunya sebelum masuk kalian harus cuci tangan dahulu, kemudian ada pengecekan suhu tubuh. Setelah itu kalian masuk ke ruangan mulai jam 6.45 sampai dengan jam 6.50. Ini untuk waktu Indonesia Barat ya. Setelah itu akan ada pemeriksaan identitas. Jadi kalian akan diperiksa identitasnya apakah kalian benar-benar peserta UTBK atau bukan. Jadi akan dicocokkan dengan identitas teman-teman yang kalian bawa. Setelah pemeriksaan identitas, teman-teman akan melakukan latihan terlebih dahulu. Latihan menggunakan aplikasi UTBK. Setelah melakukan latihan, akan dimulai dengan TPS, tes potensi skolastik, jam 7.15 sampai jam 9 ya. Setelah itu dilanjutkan dengan tes potensi akademik Saintek atau Soshum. Untuk kalian yang memilih Saintek akan mengikuti TPA Saintek. Untuk yang memilih Soshum akan diberikan TPA Soshum. Nah, untuk campuran setelah TPA Saintek terlebih dahulu masih akan melanjutkan ke TPA Soshum. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk lokasi ujian sendiri teman-teman dapat melihat di kartu peserta ujian UTBK. Di situ tertera kalian berada di gedung mana dan ruangan keberapa. Untuk khusus yang memilih UTBK UB sendiri, calon peserta ujian dilarang melihat lokasi sebelum waktu ujian. Jadi informasi terkait lokasi teman-teman bisa cek di Dena secara virtual. Jadi karena lagi pandemi, jadi kalian tidak perlu mengecek H-1 mencari ruangan kalian supaya tidak nyasar. Karena tenang aja, pada saat hari H nanti banyak petugas atau satpam di
jalan, kalian bisa tanya dan akan mengarahkan kalian. Di situ juga ada petunjuk-petunjuk jalan yang akan mengarahkan kalian menuju ke ruangan UTBK sesuai yang ada di kartu peserta kalian. Oke. Teman-teman juga bisa cek video saya sebelumnya karena ada video tentang kampus tour UB. Di situ saya video keliling di fakultas-fakultas yang ada di UB, semoga bisa membantu ya. Selanjutnya adalah persyaratan peserta ujian. Ini yang paling banyak ditunggu-tunggu. Pusat UTBK UB tidak mewajibkan peserta untuk membawa hasil rapid test atau surat keterangan sehat. Kalian harus memastikan sendiri bahwa kalian dalam kondisi sehat dan tidak terkena virus COVID-19 ya. Yang kalian perlu bawa mengenai protokol kesehatan ini adalah wajib membawa masker medis ya. Dalam hal ini kalian harus menggunakan masker medis, dan kalau perlu kalian membawa hand sanitizer. Kalaupun perlu kalian menggunakan face shield dan sarung tangan, tapi itu tidak wajib. Yang paling wajib adalah masker medis. Untuk prosedur kedatangan peserta, jadi kalian nanti akan masuk di gerbang veteran. Gerbang veteran itu berada di Jalan Veteran yang dekat Fakultas Kedokteran dan Filkom itu. Jadi kalian masuk di situ. Peserta yang datang sendiri itu akan langsung diarahkan ke tempat parkir. Jadi nanti ada tempat parkir sendiri untuk khusus peserta yang membawa kendaraan. Selain itu, untuk pengantar nanti ada drop zone. Jadi untuk pengantar kalian boleh masuk ke UB dan akan diarahkan menuju drop zone untuk tempat menurunkan penumpang. Kemudian teman-teman yang lokasi ujiannya di Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Fakultas Ilmu Komputer, itu masuk melalui gerbang veteran jalur sebelah kanan atau di sisi Filkom ya. Nah, selain itu, selain yang tesnya di FKG Filkom, itu masuk gerbang veteran di sisi FK. Kecuali yang di Inbis itu tidak perlu masuk ke gerbang veteran karena gedung Inbis lokasinya berada di Jalan Veteran, sebelahnya dekatnya Transmart ya. Nah, nanti buat teman-teman yang pengantarnya dari luar kota Malang, itu juga nanti akan disendirikan. Jadi ada tempat isolasi khusus untuk pengantar yang dari luar kota Malang, nanti akan disendirikan dan akan ada tempat parkir khusus atau tempat isolasi di situ. Kemudian mungkin itu saja mengenai kedatangan. Oh ya, nah gerbang masuk ini, gerbang veteran akan ditutup pada jam 9. Jadi teman-teman tidak boleh lagi masuk ke kampus dan akan dibuka lagi pada jam 11 menjelang kepulangan peserta. Selanjutnya mengenai prosedur sebelum masuk ke ruang ujian. Sini sewaktu masuk ke lokasi pusat UTBK, peserta dengan pengantar wajib menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker medis, menjaga jarak, dan alat kesehatan lain yang dibutuhkan. Yang kedua, peserta pengantar hanya dapat turun di drop zone dan berjalan menuju gedung. Peserta wajib mencuci tangan. Nah, wajib memeriksa suhu tubuh. Jadi di UB suhu tubuh yang menjadi standar yaitu 37,5. Jadi jika suhu tubuh teman-teman nanti setelah dicek di atas 37,5, maka tidak akan diperkenankan untuk mengikuti UTBK. Ini saya kira teman-teman udah tahu ya barang bawaan yang harus dibawa. Yang pertama, kartu identitas atau KTP atau kartu pelajar ya. Kemudian kartu tanda peserta ujian. Kemudian fotokopi ijazah yang dilegalisir. Ini bagi lulusan tahun 2019 dan 2020. Untuk tahun 2021 karena ijazahnya belum ada, itu bisa menggunakan surat keterangan lulus asli atau surat keterangan kelas 12. Yang di situ ada tanda tangan kepala sekolah dan stempel. Terus ada data kalian, nama, NPSN sekolah, NIS, kemudian ada pas foto kalian ya. Untuk mengenai pakaian sendiri, pakaian saat mengikuti UTBK, kalian menggunakan baju bebas tapi rapi. Diusahakan menggunakan baju yang menggunakan kerah ya, seperti ini.
Terserah mau lengan panjang atau lengan pendek. Yang penting kalian tidak menggunakan kaos oblong dan harus menggunakan sepatu ya, tidak boleh sandal. Oke teman-teman, mungkin itu saja info mengenai tata tertib pelaksanaan UTBK di pusat UB. Teman-teman selengkapnya bisa kalian baca lagi di selmaub.ac.id, atau jika ada yang belum jelas teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sekali lagi, untuk UB tidak mewajibkan membawa rapid test. Teman-teman harus memastikan sudah dalam kondisi sehat. Dan untuk rapid test sendiri hanya ada beberapa perguruan tinggi yang mewajibkan. Itu tergantung mengenai kebijakan wali kotanya atau kebijakan kota tempat universitas tersebut berada. Bisa juga mengenai tergantung izin dari Satgas Covid yang ada di kota tersebut. Kalau yang saya tahu, beberapa perguruan tinggi kebanyakan tidak mewajibkan membawa hasil rapid test. Namun ada beberapa seperti Universitas Jember, Unsika, ISI Jogja, UPNV Jogja, Institut Pertanian Bogor, dan UGM itu mewajibkan membawa hasil rapid test buat peserta UTBK yang melaksanakan tes di sana. Jadi teman-teman mungkin masih ada PTN lain, kalian bisa tulis di komentar PTN mana saja yang mewajibkan rapid test ya. Jadi kalian cari tahu di kampus kalian masing-masing. Intinya teman-teman, karena pelaksanaan UTBK sebentar lagi, kalian harus menjaga kesehatan. Jangan sampai nanti kalian drop pada saat pelaksanaan hari H. Jangan begadang ya. Kalian harus istirahat secukupnya, makan yang bergizi. Semoga nanti pada hari H kalian bisa mengerjakan soal dengan lancar, dengan diberikan kemudahan, dan hasilnya akan mendapatkan hasil yang memuaskan pada saat pengumuman nanti. Saya doakan teman-teman semua yang akan mengikuti UTBK dapat melaksanakannya dengan baik dan juga memperoleh hasil yang terbaik buat kalian. Di video selanjutnya aku akan membuat wawancara dengan peserta UTBK seperti yang tahun lalu sudah saya buat, kalian bisa tonton di sini. Jadi buat teman-teman yang akan melaksanakan UTBK, pusat UTBK di Universitas Brawijaya, mungkin nanti jika kita bisa ketemu, saya akan mewawancarai kalian pada saat hari H nanti. Atau teman-teman ada yang ingin menjadi volunteer wawancara, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita kontakkan kalian tesnya hari apa dan di ruangan mana. Jadi setelah tes akan ada wawancara dengan Halo Brawijaya. Oke teman-teman, sekian informasi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.